teman-teman, kembali lagi dalam kelas web programming bersama Sekolah Habit. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai topik HTML dan CSS pada bagian pengenalan dasar-dasar CSS. Nah, yang pertama kita akan mengenal apa itu CSS. CSS sendiri adalah singkatan dari Cascading Style Sheets yang merupakan bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman di dalam sebuah website. Di mana dengan menggunakan CSS, kita dapat mengatur jenis font, warna tulisan, latar belakang halaman, dan lainnya. Umumnya, CSS digunakan bersama dengan bahasa markup seperti HTML dan XML untuk membangun sebuah website yang lebih menarik dan memiliki fungsi yang dapat berjalan dengan baik. Dapat kita katakan, HTML adalah strukturnya, kemudian untuk CSS ini adalah untuk tampilannya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai selektor di dalam sebuah CSS. Selektor adalah sebuah elemen atau tag HTML yang ingin diberikan sebuah style, di mana kita dapat menuliskannya langsung dalam nama tag yang diberi style tanpa perlu menambahkan karakter seperti yang terlihat pada layar. Selektor paling dasar dalam sebuah CSS adalah tag HTML itu sendiri, seperti tag P, tag I, tag H1, tag LI, dan tag lainnya. Selektor ini dapat bersifat kompleks tergantung dengan kebutuhannya di dalam sebuah CSS. Terdapat beberapa jenis selektor di dalam sebuah CSS. Yang pertama, kita akan mengenal Universal Selector. Universal Selector ini hanya ada satu di dalam sebuah CSS, di mana Universal Selector ditandai dengan tanda bintang. Tanda bintang ini bertujuan untuk mencari semua tag yang ada. Bisa teman-teman perhatikan di layar, ini merupakan contoh penggunaan dari Universal Selector, di mana menggunakan tanda bintang, maka kita akan memberikan CSS kepada seluruh tag HTML di dalam sebuah file HTML. Yang kedua ada ID Selector. Nah, ID Selector ini merupakan selektor yang bersifat unik, di mana selektor ID hanya dapat kita gunakan untuk satu elemen saja. Di mana untuk membuat ID Selector ini kita menggunakan yang namanya tanda pagar. Bisa teman-teman perhatikan di layar, ini merupakan contoh penggunaan dari ID Selector menggunakan tanda pagar, di mana kita ingin membuat CSS pada elemen first header. Kemudian di dalamnya itu kita memberikan background color dan juga color. Yang ketiga ada kelas selektor. Dapat kita katakan bahwa kelas selektor ini hampir sama dengan ID selektor. Namun terdapat sedikit perbedaan yaitu pada kelas selektor ini tidak bersifat unik. Dan untuk membuatnya kita memerlukan yang namanya tanda titik. Jadi untuk kelas selektor kita menggunakan tanda titik dan untuk tag-nya adalah kelas selektornya. Kemudian yang keempat adalah atribut selektor. Nah, atribut selektor ini merupakan selektor yang memilih elemen berdasarkan tag dan atributnya. Jadi dapat kita katakan selektor ini hampir sama dengan selektor tag. Hanya saja atribut dari tag yang dipilih didefinisikan. Seperti yang dapat teman-teman lihat di layar, ini merupakan contoh penggunaan dari atribut selektor di mana terdapat elemen tag A, di mana di dalamnya ada title, atribut title, sehingga di dalam atribut selektor, semua yang ada di dalam tag A dan berada dalam atribut title akan didefinisikan. Yang kelima ada tag selector. Nah, tag selector ini dapat dikatakan juga sebagai tipe selektor, di mana selektor ini akan memilih elemen berdasarkan nama tag-nya. Seperti yang terlihat pada layar, ini merupakan contoh dari tag selector menggunakan tag P. Selanjutnya kita akan belajar mengenai properti dan value di dalam sebuah CSS. Apa itu properti CSS? Nah, properti CSS ini sendiri adalah jenis style atau elemen yang akan diubah dari sebuah tag HTML, di mana CSS memiliki puluhan properti yang dapat digunakan agar menampilkan hasil akhir yang kita inginkan. Semua di dalam sebuah properti dalam CSS dapat dipakai untuk seluruh selektor. Kemudian, apa value dalam sebuah CSS? Nah, value ini adalah nilai dari properti. Jadi, misalkan teman-teman mempunyai properti background color,
kemudian teman-teman ingin mengubah warna latar belakang dari sebuah selektor, kita dapat menggunakan value, di mana value ini adalah nilai yang dapat diubah berupa warna merah, kuning, hijau, sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di layar, ini merupakan sebuah bagian dalam sebuah selektor, di mana H1 inilah yang kita katakan sebagai selektor. Kemudian di dalam H1 terdapat declaration, di mana di declaration ini terdapat property dan juga value-nya. Property di sini adalah color dan juga font size, dan untuk value-nya atau isinya yang dapat kita ubah, terdapat ada red dan juga ada 10. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis properti yang umumnya digunakan di dalam sebuah file HTML. Yang pertama ada background property, di mana background properties ini adalah sekumpulan properti CSS yang secara khusus digunakan untuk mengatur dan menentukan efek latar belakang pada halaman HTML. Nah, latar belakang yang dapat diatur pun beragam, dapat berupa gambar, warna, dan lainnya. Nah, bisa teman-teman lihat di layar, di dalam sebuah tabel ini merupakan properti background yang umumnya digunakan, seperti background color, background image, background repeat, background position, background size, background clip, background origin, di mana setiap background memiliki deskripsi dan fungsi yang berbeda. Yang kedua ada font property. Nah, font properties ini merupakan properti yang secara khusus digunakan untuk mengatur jenis font, ukuran font, maupun gaya teks sesuai dengan variasi teman-teman. Seperti yang ada pada tabel ini merupakan font properties yang umumnya sering digunakan, seperti font weight, font size, font family, font style, dan juga ada font variant. Yang ketiga ada properti lebar dan tinggi. Nah, properti lebar dan tinggi ini digunakan untuk mengatur tinggi dan lebar suatu elemen di dalam sebuah file HTML, di mana tinggi dan lebar dapat diatur secara otomatis atau bisa menentukan tinggi dan lebar dalam bentuk seperti ukuran piksel, sentimeter, ataupun dengan ukuran persen. Bisa teman-teman lihat di tabel, ini merupakan properti lebar dan tinggi yang umumnya digunakan, seperti width, height, max width, max height, min height, dengan memiliki ketentuan dan fungsi yang berbeda. Yang keempat ada margin properties. Nah, margin properties ini digunakan untuk membuat ruang kosong atau jarak di sekitar box sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi, bisa teman-teman lihat di layar, pada sebuah tabel ini merupakan margin properties yang umumnya sering digunakan, seperti margin top, margin right, margin bottom, margin left, dan juga margin. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pseudo class di dalam sebuah CSS. Nah, pseudo class di dalam sebuah CSS ini digunakan untuk mendefinisikan keadaan khusus pada selektor yang dipilih. Misalkan teman-teman menggunakan pseudo class untuk memberikan style sebuah elemen saat pengguna mengarahkan mouse ke atas elemen, kemudian memberikan style berbeda pada link yang telah dikunjungi dan belum dikunjungi, dan juga teman-teman bisa memberikan style pada sebuah elemen saat elemen memiliki fokus. Bisa teman-teman lihat, ini merupakan sintaks sederhana dari pseudo class yang dapat teman-teman gunakan, di mana di sana ada selektor, kemudian ada pseudo class dan propertinya, beserta value-nya. Nah, nilai pseudo class yang umumnya digunakan oleh para pemula adalah seperti yang terlihat pada layar. Nah, ini merupakan nilai yang umumnya digunakan dalam pseudo class pada CSS. Kemudian saat kita mendefinisikan pseudo class di dalam sebuah block style, kita harus memperhatikan beberapa aturan. Yang pertama, hover harus digunakan pertama sebelum link dan A dikunjungi dalam perusahaan kode CSS agar efektif. Kedua, active harus digunakan setelah hover dalam penulisan kode CSS agar efektif. Yang ketiga, nama pseudo-class tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Dan pseudo-class tidak sama dengan kelas pada CSS, tetapi dapat kita gabungkan.
Bisa teman-teman perhatikan, ini merupakan contoh dari script pseudo class di dalam sebuah CSS, di mana terdapat tag wajib HTML, kemudian untuk memberikan sebuah CSS style, kita memasukkannya di dalam tag head. Kemudian di dalam tag body kita isikan tulisannya, paragrafnya, di mana yaitu terdapat isi tag A di dalam tag B. Sekarang kita akan mencoba mengimplementasikannya di dalam sebuah text editor. Di sini kita buat terlebih dahulu file dengan nama sudo class1.html. Kemudian kita masukkan tag wajib dari HTML. Untuk titelnya bisa kita ganti dengan HTML. Kemudian di dalam tag body kita tuliskan dulu tulisan yang ingin kita masukkan. Misalkan di sini saya menggunakan heading 4 dengan tulisannya adalah judul artikel. Kemudian kita masukkan tag P untuk memasukkan paragraf, yaitu isi tag A di dalam tag P. Kemudian di dalam tag P kita masukkan kelas, yaitu biru. Seperti ini, dan juga tutup tag A. Nah, selanjutnya kita akan membuat tag A yang isinya juga adalah kelas biru seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam tag A-nya seperti ini. Kemudian kita isi tulisannya, ini adalah isi tag A. Sekarang kita akan membuat sebuah style di dalam bagian tag head. Dimana di sini kita tuliskan dulu tag style untuk membuat sebuah CSS. Style sini kita masukkan dengan tipenya, yaitu text/CSS. Kemudian di dalam text style kita isikan selektor biru. Kemudian kita buka kurung, di sini kita masukkan colornya adalah blue ini. Kemudian kita buat lagi selektor dengan nama dot biru hover. Kemudian kita isikan lagi di sini colornya, yaitu red. Kemudian untuk text decorationnya kita masukkan no. Nah, apabila kita save dan kita coba jalankan di sini, ganti sudo kelas 1, kemudian kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Judul artikel, isi tag A di dalam tag B, dan isi tag A. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai pseudo elemen di dalam sebuah CSS. Nah, apa itu pseudo elemen dalam CSS? Nah, pseudo elemen ini digunakan untuk memberikan style pada elemen, di mana kita bisa memberikan style tanpa menambahkan atribut ID atau class. Dengan pseudo elemen, kita bisa memberikan style seperti memberikan style pada paragraf pertama untuk membuat efek drop cap, kemudian memasukkan beberapa konten pada elemen sebelum atau sesudah, dan memberikan efek seleksi pada elemen yang dipilih pengguna dan lainnya.
Bisa teman-teman perhatikan, ini merupakan sintaks sederhana dalam membuat pseudo elemen, di mana ada selektor, kemudian ada pseudo elemen dan juga properties dan value-nya. Bisa teman-teman perhatikan di layar, di dalam sebuah tabel ini merupakan pseudo elemen yang dapat teman-teman gunakan di dalam sebuah CSS, seperti ada selector after, before, first letter, first line, dan juga ada selection, dengan memiliki fungsi yang berbeda. Nah, terdapat perbedaan antara pseudo elemen dan juga pseudo class. Namun apabila teman-teman perhatikan secara sekilas, mungkin dapat kita katakan bahwa pseudo elemen dan pseudo class ini hampir sama. Namun terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada pseudo elemen untuk memulainya kita menggunakan yang namanya titik dua ganda. Dan pada pseudo class kita menggunakan titik dua tunggal. Sebenarnya, apabila teman-teman menggunakan titik dua tunggal ataupun titik dua ganda pada pseudo class ataupun pseudo elemen, semuanya dapat bekerja, di mana titik dua ganda akan menggantikan notasi titik dua tunggal untuk pseudo elemen di dalam sebuah CSS3. Nah, bisa teman-teman perhatikan ini merupakan contoh script dalam membuat CSS dengan pseudo elemen. Jadi kita tinggal menambahkan stylenya di bagian tag head, kemudian kita isikan teksnya di bagian tag body seperti ini. Maka tampilan yang akan muncul adalah seperti ini di dalam browser teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia tadi materi kita terkait dengan pengenalan dasar-dasar CSS bersama Sekolah Bit. Terima kasih.